Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6A1 akan menjelaskan materi mengenai rasional emotif behavior therapy yang beranggotakan Angelika Febriani Megawati Khadifa, Dia Hardianti, Nandita Meidiana, Putri Astiani, dan Tasya Malihatul Jannah. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian simak dan dengarkan materi yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Astiani 19010038. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pendekatan rasional emotif behavior therapy. Adalah pendekatan konseling yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Pendekatan ini dikembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa tahapan. Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu memiliki tendensi untuk berpikir irasional yang salah satunya didapat melalui belajar sosial. Di samping itu, individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir rasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajak individu mengubah pikiran-pikiran irasionalnya ke pikiran yang rasional melalui teori ABC. Tujuan diterapkannya REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy adalah untuk memperbaiki dan mengubah segala perilaku dan pola pikir yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis, agar klien dapat mengembangkan dirinya. Selanjutnya, menurut Gerald Corey dalam bukunya Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, terapi rasional emotif behavior adalah pemecahan masalah yang fokus pada aspek berpikir, menilai, memutuskan, direktif tanpa lebih banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pikiran ketimbang dengan dimensi-dimensi perasaan. Selain itu, menurut W.S. Winkel dalam bukunya Bimbingan dan Konseling di institusi pendidikan, adalah pendekatan konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat, berperan dan berperilaku, serta menekankan pada perubahan yang mendalam dalam cara berpikir dan berperasaan yang berakibat pada perubahan perasaan dan perilaku. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terapi rasional emotif merupakan terapi yang berusaha menghilangkan cara berpikir klien yang tidak logis, tidak irasional, dan menggantinya dengan sesuatu yang logis dan rasional dengan cara mengonfrontasi klien dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya, serta menyerang, menentang, mempertanyakan, dan membahas keyakinan-keyakinan yang irasional. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nandita Meidiana akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar rasional emotif behavior terapi. Konsep-konsep dasar terapi rasional emotif ini mengikuti pola yang didasarkan pada teori ABCD, yaitu 1. Ada A, activating experience. Pengalaman aktif ialah suatu keadaan, fakta, peristiwa, atau tingkah laku yang dialami individu. Yang kedua ada B, belief system, cara individu memandang suatu hal, pandangan dan penghayatan individu terhadap A. Yang ketiga ada C, emotional consequence, akibat emosional. Akibat emosional ini atau reaksi individu positif atau negatif. Teori ABC tersebut, sasaran utama yang harus diubah adalah aspek B, belief system, yaitu bagaimana cara seseorang itu memandang atau menghayati sesuatu yang irasional. Sedangkan konselor harus berperan sebagai pendidik, pengarah, mempengaruhi sehingga dapat mengubah pola pikir klien.
yang irasional atau keliru menjadi pola pikir yang rasional. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa permasalahan yang menimpa seseorang merupakan kesalahan dari orang itu sendiri, yang berupa prasangka yang irasional terhadap pandangan penghayatan individu terhadap pengalaman aktif. Selanjutnya ada ciri-ciri dari RIBT. Yang pertama, dalam menelusuri masalah klien yang dibantunya, konselor berperan lebih aktif dibandingkan klien. Maksudnya adalah bahwasannya peran konselor di sini harus bersikap efektif dan memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien dan bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah atau yang dihadapinya. Artinya, konselor harus melibatkan diri dan berusaha menolong kliennya supaya dapat berkembang sesuai dengan keinginan dan disesuaikan dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, dalam proses hubungan konseling harus tetap diciptakan dan dipelihara hubungan baik dengan klien. Dengan sikap yang ramah dan hangat dari konselor akan mempunyai pengaruh yang penting demi suksesnya proses konseling, sehingga dengan terciptanya proses yang akrab dan rasa nyaman ketika berhadapan dengan klien. Yang ketiga, ada terciptanya dan terpeliharanya hubungan baik ini dipergunakan oleh konselor untuk membantu klien mengubah cara berpikirnya yang tidak rasional menjadi rasional. Yang keempat, dalam proses hubungan konseling, konselor tidak banyak menelusuri masa lampau klien. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai tujuan rasional emotif behavior terapi dan peran dan fungsi konselor. Yang pertama yaitu tujuan rasional emotif behavior terapi. Tujuan rasional emotif behavior therapy menurut Ellis membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik, yang berarti menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi diri mereka telah dan masih merupakan sumber utama dari gangguan-gangguan emosional yang dialami oleh mereka. Nah, sedangkan tujuan dari rasional emotif behavior therapy menurut Muhammad Surya sebagai berikut, yaitu yang pertama, memperbaiki dan mengubah segala perilaku dan pola pikir yang irasional dan tidak logis menjadi nasional dan lebih logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua yaitu bisa menghilangkan gangguan emosional yang merusak. Yang ketiga, untuk membangun self-interest dan self-direction, tolerance, acceptance of uncertainty, flexible commitment, scientific thinking, risk-taking, dan self-acceptance klien. Nah, dengan demikian, tujuan rasional emotif behavior therapy ini merupakan menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri, seperti benci, rasa bermasalah, cemas, dan marah, serta mendidik klien agar menghadapi kenyataan hidup secara rasional. Nah, yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi konselor. Pembinaan siswa di sekolah dilaksanakan oleh seluruh unsur pendidikan di sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pola tindakan siswa yang memiliki masalah di sekolah adalah sebagai berikut. Seorang siswa memiliki masalah tentang kesulitan belajar di sekolah. Hal ini diketahui oleh guru kelasnya. Kemudian, guru kelas tersebut menginformasikan kepada guru bimbingan dan konseling. Nah, disinilah guru pembimbing berperan dalam mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi permasalahan siswa. Guru pembimbing meneliti latar belakang permasalahan siswa melalui serangkaian wawancara dan informasi dari sejumlah sumber data lainnya. Jadi, konselor ini di sini fungsinya adalah sebagai fasilitator dan pembimbing dan pendamping klien. Dalam perannya membantu klien mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh si klien tersebut, sehingga klien dapat secara sadar dan mandiri mengembangkan atau meningkatkan potensi-potensi yang dimilikinya. Sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Teknik-teknik rasional emotif behavior therapy menggunakan berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, behavioral yang disesuaikan dengan kondisi klien. Yang pertama, teknik kognitif
yaitu teknik yang digunakan untuk mengubah cara berpikir klien. Dewa Ketut menerangkan ada 4 tahap dalam teknik-teknik kognitif. Yang pertama, tahap pengajaran. Dalam REBT, konselor mengambil peranan lebih aktif dari pelajar. Tahap ini memberikan keleluasaan kepada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu kepada klien, terutama menunjukkan bagaimana ketidaklogikaan berpikir itu secara langsung menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut. Yang kedua, tahap persuasif, yaitu meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar. Dan konselor juga mencoba meyakinkan berbagai argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu adalah tidak benar. Selanjutnya, tahap konfrontasi. Konselor mengubah ketidaklogikaan berpikir klien dan membawa klien ke arah berpikir yang lebih logika. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pemberian tugas. Konselor memberi tugas kepada klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Misalnya, menugaskan klien bergaul dengan anggota masyarakat kalau mereka merasa dipencilkan dari pergaulan atau membaca buku untuk memperbaiki kekeliruan caranya berpikir. Yang kedua yaitu teknik-teknik emotif. Teknik-teknik emotif ini adalah teknik yang digunakan untuk mengubah emosi klien. Antara teknik yang sering digunakan ialah yang pertama, teknik sosiodrama, di mana dalam teknik ini memberi peluang mengekspresikan berbagai perasaan yang menekan klien itu melalui suasana yang didramatiskan, sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan, atau melalui gerakan dramatis. Yang kedua yaitu teknik self-modeling, di mana teknik ini digunakan dengan meminta klien berjanji dengan konselor untuk menghilangkan perasaan yang menimpanya. Dia diminta taat setia pada janjinya. Dan yang terakhir yaitu teknik assertive training. Teknik ini digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien dengan pola perilaku tertentu yang diinginkannya. Lalu, teknik yang terakhir yaitu teknik-teknik behavioristik. Terapi rasional emotif banyak menggunakan teknik behavioristik terutama dalam hal upaya modifikasi perilaku negatif klien dengan mengubah akar-akar keyakinannya yang tidak rasional dan tidak logis. Beberapa teknik yang tergolong behavioristik yaitu yang pertama, teknik reinforcements atau juga teknik penguatan, yaitu untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal atau reward ataupun hukuman, yaitu punishment. Teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai-nilai dan keyakinan yang irasional pada klien dan menggantinya dengan sistem nilai yang lebih positif. Yang kedua yaitu teknik social modeling atau pemodelan sosial. Hal ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mutasi atau meniru, mengobservasi dan menyesuaikan dirinya dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan konselor. Dan yang terakhir yaitu teknik life models. Teknik life models atau mode kehidupan nyata yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi-situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan-percakapan sosial, interaksi dengan memecahkan masalah-masalah. Langkah-langkah rasional emotif behavior terapi. Untuk mencapai tujuan rasional emotif behavior terapi, konselor melakukan langkah-langkah konseling antara lainnya. Langkah pertama yaitu menunjukkan pada klien bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya. Menunjukkan bagaimana klien mengembangkan nilai-nilai sikapnya yang menunjukkan secara kognitif bahwa klien telah memasukkan banyak keharusan, sebaiknya dan semestinya klien harus belajar memisahkan
keyakinan-keyakinannya yang rasional dan keyakinan irasional, agar klien mencapai kesadaran. Langkah kedua, membawa klien ke tahapan kesadaran dengan menunjukkan bahwa dia sekarang mempertahankan gangguan-gangguan emosionalnya untuk tetap aktif dengan terus-menerus berpikir secara tidak logis dan dengan mengulang-ulang dengan kalimat-kalimat yang mengalahkan diri dan mengabdikan masa kanak-kanaknya. Terapi tidak cukup hanya menunjukkan pada klien bahwa klien memiliki proses-proses yang tidak logis. Langkah ketiga, berusaha agar klien memperbaiki pikiran-pikirannya dan meninggalkan gagasan-gagasan irasional. Maksudnya adalah agar klien dapat berubah pikiran yang jelek atau negatif atau tidak masuk akal menjadi yang masuk akal. Langkah keempat adalah menentang klien untuk mengembangkan filosofis kehidupannya yang rasional dan menolak kehidupan yang irasional. Maksudnya adalah mencoba menolak pikiran-pikiran yang tidak logis untuk masuk dalam dirinya. Kesimpulannya adalah pendekatan rasional emotif behavior therapy atau REBT ini pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Pendekatan REBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa tahapan. Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu memiliki tendensi untuk berpikir irasional, yang salah satunya didapat melalui belajar sosial. Di samping itu, individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir rasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajak individu mengubah pikiran-pikiran irasionalnya ke pikiran yang rasional melalui teori ABCDE. Baik, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, kurang lebihnya kami semua meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.